Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 715. Mamanya Anggun yang ingin ke rumahnya Kenshin untuk mengucapkan terima kasih karena sudah membantu dirinya berobat ke luar negeri. Dengan meminjamkan pesawat pribadi, Anggun pun akhirnya mendapat informasi tentang alamat rumahnya Kenshin. Hingga hari ini bersama papa dan mamanya, serta pula Maya temannya, mereka akan berangkat menuju rumahnya Kenshin. Anggun bersama Maya temannya, sedang mama dan papanya Anggun menaiki mobil yang berbeda. Di saat yang sama Kenshin sendiri akan bersiap ke luar negeri. Kenshin akan terbang ke Belanda. Kebetulan saat ini Kenshin ada di rumahnya sendiri. Anggun dan Maya yang melihat map lokasi akhirnya tiba di depan gerbang sebuah perumahan. Anggun bertanya pada security tentang rumahnya Kenshin. Security pun menjawabnya, menunjukkan arahnya. Anggun dan Maya serta mama dan papanya Anggun, mereka pun berjalan seperti yang ditunjukkan. Di samping-samping kiri dan kanan jalan itu terlihat rumah-rumah yang besar. Hal itu dianggap wajar karena Anggun dan Maya juga kaya. Rumahnya pun mewah. Jadi pemandangan itu tak menarik perhatian. Di sela mengemudi Pajero sportinya, Anggun bilang ke Maya, "Oh ya Maya, gimana kabar rekan-rekan bisnis kita yang kemarin?" Maya menjawabnya, "Mereka ditahan semua Anggun. Ditahan sampai 7 hari. Anehnya kita nggak dipanggil untuk dimintai keterangan." Anggun menjawabnya, "Aku juga merasa begitu Maya. Atau memang disengaja ya?" Maya menyahutnya, "Entahlah Anggun, yang penting kita nggak terlibat dalam urusan menyuap dan memalsukan. Hilang uang tak mengapa. Asal nggak berurusan dengan hukum." Di saat mereka saling bicara, Kenshin yang ada di depan rumahnya sudah bersiap akan berangkat. Kenshin pun naik mobil, bukan diantar pas sopirnya, melainkan menyewa taksi online untuk pergi ke bandara. Rupanya Kenshin punya alasan mengapa memilih naik mobil yang biasa. Setelah berpamitan pada mama dan ayahnya, Kenshin pun berangkat. Taksi online itu berjalan hingga sampai ke perempatan, dan di ujung belokan sebelah kanan, mobil yang dinaiki Kenshin berpapasan dengan mobilnya Anggun dan Maya. Maya pun melihat mobil yang lewat itu. Maya bahkan sempat bilang, "Oh ya Anggun, kok ada ya orang di sini yang menyewa taksi online begitu? Masa nggak punya mobil sendiri? Tak mungkin rasanya punya rumah besar tapi tak punya mobil pribadi." Anggun menjawabnya, "Iya pasti punya Maya. Mungkin itu pesan makanan atau tamu yang pulang." Kemudian di sela bicaranya, Anggun salah jalan berbelok ke sebelah kiri. Padahal seharusnya belok ke kanan. Papanya Anggun pun mengikuti dari belakang. Dan Anggun pun lalu melihat rumah yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Maya pun juga sama, matanya terfokus pada yang ada di sebelah sampingnya. Maya lalu berkata, "Anggun, ini rumah apa?" "Rumah Anggun. Kita kan naik mobil kok masih terlihat saja rumah ini. Besar sekali Anggun. Kayak tempat istana raja." Anggun pun menjawabnya, "Iya benar Maya, aku juga berpikir begitu. Baru kali ini melihatnya." Tak hanya Anggun dan Maya, mamanya Anggun pun juga sama. Bertanya langsung pada suaminya, "Papa, coba lihat ini Papa, rumah ini. Kok sangat besar sekali ya bangunannya?" Suaminya pun menjawabnya, "Iya Mama, Papa baru melihat rumah seperti ini." Mereka sangat terheran dengan pemandangan yang baru dilihatnya. Padahal rumah Kenshin yang dilihatnya adalah bagian belakangnya, tapi mereka sudah tercengang. Sedang di lain tempat, seorang wanita yang bernama Wati Ferdiana Putri, atau yang dipanggil Wati, temannya Francisca dan temannya Ririn. Wati yang seorang janda muda punya anak satu itu, serta yang akan dilamar Paijo temannya Iwan. Sekarang Wati sedang mengalami musibah. Anaknya itu diculik orang yang tak lain mantan suaminya, yang suka berjudi dan mabuk-mabukan. Mantan suaminya yang bernama Purnomo itu akan menjual anaknya pada orang kaya yang sedang mencari anak kecil untuk diasuh. Purnomo yang gelap mata
gemar judi dan minuman keras. Lagi butuh uang yang banyak sekali. Makanya sekarang dia nekat akan menjual anaknya sendiri pada pengusaha kaya dari luar negeri. Wati pun begitu terpukul sekali. Sudah pingsan berkali-kali. Ibunya pun sama, menangis tak henti-henti. Cucunya satu-satunya, yang biasa bersamanya sehari-hari, diculik oleh mantan menantunya. Rupanya Wati diancam oleh Purnomo. "Hei Wati, jangan kamu lapor ke polisi. Atau anak ini aku lempar ke sungai. Aku hanya ingin bertemu Meci. Karena kangen lama tak berjumpa. Sebulan lagi aku kembalikan." Meci anaknya Wati itu berumur 7 tahun. Bocah kecil itu menangis disekap bapaknya. Tak tahu kalau dirinya akan dijual. Sedang Iwan saat ini lagi bersama Paijo. Iwan mengantar Paijo membeli emas perhiasan. Paijo bertanya dalam bahasa Jawa. "Oh yo wan dewingi. Kowe tuku emas piro gram wan gae lamar Ririn iku?" Yang artinya, "Oh ya wan, kemarin lu beli emas berapa gram wan buat melamar Ririn?" Iwan pun menjawabnya, "Oh itu Jo, aku beli yang 5 gram Jo. Itu bukan untuk melamar Jo, tapi cincin buat mas kawin. Karena Ririn minta begitu. Tak ingin memberatkan aku Jo. Tapi malah aku diberi sumbangan Kenshin. Dipesankan cincin di tempat perhiasan yang mahal Jo. Meski begitu aku tetap memakai cincin yang aku beli sendiri. Lebih mantap Jo, hasil kerja keringat." Paijo pun menyahutnya. "Iya itu wan, ini aku mau beli cincin untuk persiapan. Seminggu lagi kan aku mau lamaran wan. Ini pun sudah gajian. Langsung saja aku belikan cincin wan." Iwan menyahutnya. "Oh itu jangan dulu Jo. Lebih baik sekarang kita lihat-lihat dulu Paijo. Kalau lu beli sekarang, nanti uangmu akan habis Jo. Terus lamaranmu pakai apa nanti? Kebutuhanmu kan masih banyak sekali. Apa mau aku bantu? Lu saja menolak aku beri uang." Paijo menjawabnya, "Ya tentu wan, lu sendiri saja masih kerja cleaning service. Masa aku tega wan menerima bantuanmu?" Hahaha. Paijo tertawa. Iwan pun sama. Lalu handphone Iwan berdering. Ririn yang menelpon. Iwan mengangkatnya. Iwan langsung menyapa. "Halo sayang, ada apa ini telepon sayang?" Sweet Iwan romantis banget. "Panggil Ririn sayang-sayang." Paijo mendengarnya. Kepingin panggil sayang pula nanti ke Wati. Dan Ririn yang menelpon Iwan menjawabnya. "Oh ini Mas Iwan. Aku ada berita penting. Tentang Wati temanku. Yang nanti dilamar oleh Mas Paijo." Iwan menyahutnya. "Berita penting apa itu sayangku Ririn? Cepat katakan karena di sini ada Paijo." Ririn pun menjawabnya. "Oh ini Mas Iwan, temanku Wati baru menelponku. Wati curhat ke aku." Sambil menangis-nangis Wati bercerita. Anaknya yang bernama Meci diculik orang. Yang menculik itu mantan suaminya, yang bernama Purnomo. Orangnya suka mabuk-mabukan, suka bermain judi. Wati sangat khawatir dengan anaknya yang masih kecil itu. "Jadi Mas Iwan, habis ini aku akan ke sana. Apa Mas Iwan mau menyusul juga?" Iwan pun menjawabnya, "Baik-baik Ririn sayang, aku akan langsung ke sana." Telepon pun ditutup. Iwan langsung bilang ke Paijo. "Jo Paijo, gawat Jo. Gawat-gawat sekali. Ini darurat-darurat. Anakmu diculik orang Jo." Anaknya Wati maksudnya. Wati calon istrimu. Mendengar Iwan bicara begitu, Paijo kaget jadinya. Kaget-kaget sekali dirinya. Sementara itu, di tempat yang sebelumnya, di dalam perumahan itu, Maya dan Anggun, serta mama dan papanya, yang tercengang melihat besarnya rumah yang dilewati. Kini akhirnya mereka sampai di depan rumahnya Kenshin. Security pun bertanya, "Oh ya mbaknya cari siapa ya?" Anggun menjawabnya, "Oh ini Pak, kita mencari seseorang yang bernama Mas Kenshin." "Apa Pak security mengenalnya?" Security pun menjawabnya, "Oh tuan muda maksudnya. Mari silahkan masuk. Ini rumahnya tuan muda." Anggun dan Maya melihatnya. Papa dan mamanya Anggun pun sama. Pintu gerbang pun dibuka. Mereka dipersilahkan masuk. Anggun langsung melihat mobilnya Kenshin yang kemarin ada di foto. Lamborghini Limited Edition Kenshin nampak terparkir di sini bersama mobil mewah yang lainnya. Anggun dan Maya pun belum tahu kalau Kenshin tak ada di sini, melainkan pergi ke luar negeri.
Mereka pun duduk menunggu. Bos besar dan mamanya Kenshin keluar. Anggun dan Maya melihatnya. Papanya Anggun dan mamanya pun sama. Mereka terkaget jadinya melihat Pak Bill Gates yang datang. Yang ada di foto pesawat itu benar-benar nyata sekarang. Papanya Anggun pun merasa segan. Anggun dan Maya pun demikian. Orang yang disebut bos besar, salah satu orang paling kaya, rumahnya ternyata di sini. Mereka pun kemudian disapa. Bos besar bertanya, "Lalu, bagaimana kisah selanjutnya?" Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya